Hai, welcome to Art Talkers. Saya mau ngucapin dulu selamat tahun baru 2022 dan semoga tahun ini segalanya lebih baik dari tahun sebelumnya. Sekarang kita akan ke Patraix Valencia di Spanyol dan membahas kisah seorang wanita yang memiliki 4 kekasih diam-diam dan 1 suami sah yang kaya raya. Hidupnya kelihatan bahagia namun ada banyak kejahatan tersembunyi di balik semua ini. Sebelum kita ke kasusnya, kenalan dulu yuk sama channel seru yang cocok banget buat jadi tambahan koleksi channel favorit kamu. Namanya channel Sachi TV. Channel ini bakalan bawa kamu ke kisah-kisah horor, misteri, urban legend, sampai kasus-kasus yang lagi viral. Lengkap banget deh pokoknya, cara penyampaiannya juga nggak biasa. Beda banget sama yang lain. Bisa bikin kamu merinding, ketakutan, dan kaget ada kisah yang ternyata seseru itu dan kamu baru tahu. Tapi tenang aja ya, biarpun yang disajikan kisah-kisah horor dan menyeramkan, semuanya dikemas dengan cara yang seru dan menghibur. Jadi nggak usah khawatir, buat kamu yang penakut tetap bisa ngikutin channelnya Sachi TV. Karena kemantapannya, pembawaan yang detail dan penjelasan yang asik, cocok banget untuk jadi pengantar tidur kamu. Pokoknya nanti mampir ya ke channelnya Sachi TV. Biar gampang, udah saya tempelin linknya di bawah. Hari ini saya ajak kamu kenalan dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1990 bernama Maria Moreno, besar di Novelda, Spanyol dan tumbuh dalam keluarga Katolik yang cukup kuat dalam beribadah. Saat masih remaja, Maria bersekolah biarawati di Ordo Religius Gunung Karmel, lalu lanjut lagi kuliah keperawatan. Teman-temannya mengatakan gadis itu orangnya sangat tertutup, namun saat bertemu pria, dia bisa sangat genit. Setelah lulus kuliah, Maria mulai bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit Manises, sekaligus juga punya kerjaan sampingan menjadi juru rawat di Panti Jompo Torrente Valencia. Panti ini dibangun oleh komunitas para biarawati Katolik yang ada di Spanyol. Seperti yang saya bilang tadi, banyak yang mengatakan Maria anaknya agak genit. Nah, pada tahun 2015, seorang pria bernama Salvador menyukai Maria dan pengen jadi pacarnya. Namun karena Maria juga matre, dia jual mahal kepada Salvador. Nah, Salvador ini bekerja di rumah sakit yang sama di mana Maria kerja jadi perawat. Namun Salvador bagian keuangan dan dia merupakan duda. Usianya lebih tua 20 tahun dibandingkan Maria. Walaupun beberapa kali menolak cinta Salvador, namun wanita itu malah iseng sering menggodanya dan ngajak kencan. Pada tahun 2016, saat sedang nongkrong dengan temannya, Maria dikenalkan dengan seorang pria tampan yang punya gelar insinyur dan memiliki posisi penting di sebuah perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan mobil-mobil mewah. Pria tersebut bernama Antonio Navarro. Kelihatannya, Antonio sangat menyukai Maria yang cantik, dan Maria sangat menyukai Antonio yang kaya. Maka mereka pun pacaran dan menikah pada bulan Maret 2016, saat usia Maria 26 dan Antonio 33 tahun. Namun ternyata setelah menikah, Maria malah menganggap suaminya itu kurang tampan dan seksi. Maria jarang pulang ke rumah, sering pesta-pesta dan nongkrong bareng teman-temannya, serta beberapa pria lain. Suaminya nggak curiga karena memang Maria kan kerja di 2 rumah sakit berbeda, jadi sering menginap saat dapat shift malam. Padahal justru dia kemudian berhubungan dengan beberapa pria yang dijanjikan bakalan menikah dengan dirinya. Sang suami memang nggak pernah curiga, karena Maria kan selalu berangkat kerja itu berpakaian ala suster biarawati. Jadi Antonio yakin istrinya enggak neko-neko. Pada suatu malam saat minum-minum di bar, si Maria ini kenalan dengan seorang pria yang bernama Sergio yang merupakan seorang petugas kepolisian di Barcelona. Nah, kepada Sergio, Maria mengaku belum menikah dan kemudian mereka pun berhubungan. Namun jarang ketemu karena sama-sama sibuk. Namun pria itu mengatakan hubungannya sama Maria sudah cukup serius. Bahkan Sergio pernah 1 kali mengajak Maria ketemu sama orang tuanya. Diketahui keduanya berpacaran sejak bulan Mei 2016
2016 saat usia pernikahan Maria baru berjalan 2 bulan dengan Antonio. Maria juga berpacaran dengan seorang fisioterapi bernama Thomas sejak April 2016. Pacar yang satu ini cukup banyak menghabiskan uangnya untuk segala kebutuhan Maria. Sedangkan pada bulan Juni 2017, dikatakan wanita itu juga punya pacar lainnya, yaitu Jose yang bekerja sebagai humas pada jaringan perhotelan di Spanyol. Pria yang satu ini juga sudah banyak keluar duit hanya untuk memenuhi segala permintaan Maria. Sementara setelah menikah dengan Antonio, ternyata Maria akhirnya menerima cinta Salvador yang tadi kerja di rumah sakit juga. Hanya Salvador lah yang tahu bahwa Maria sudah menikah. Namun saking cintanya dan berjanji bakal dinikahi sama wanita itu, untuk sementara Salvador mau menjadi kekasih rahasianya. Setelah setahun menikah, Maria merasa bahwa Antonio merupakan suami yang membosankan, tapi dia nggak mau bercerai karena tujuannya adalah uang. Menurut penyelidikannya, jika dia berhasil menghabisi nyawa sang suami, maka dia bisa mendapatkan harta warisan suaminya berupa apartemen dan mobil mewah senilai 90.000 euro atau hampir 1,5 miliar rupiah, serta dapat asuransi jiwa plus tunjangan pensiunan janda dari perusahaan suaminya senilai 35.000 euro atau lebih dari 600 juta rupiah, yang kalau ditotal semuanya bisa dapat lebih dari 2 miliar rupiah. Itulah target Maria. Namun tentu saja, wanita itu nggak mau mengotori tangannya dengan perbuatan jahat, supaya bisa menikmati semua uang tadi. Kemudian dia mulai mengarang cerita kepada pacarnya yang polisi bernama Sergio, mengatakan bahwa dia punya mantan pacar bernama Antonio yang suka meneror dan ingin menyakitinya. Lalu Maria ingin supaya Sergio melenyapkan Antonio. Namun sayangnya Sergio menolak melakukannya. Bahkan kepada pacarnya Thomas dengan cerita bohong yang sama, Maria menyuruh pria itu untuk meracuni Antonio. Tapi Thomas menolak dan hubungan pacaran mereka pun putus pada bulan Maret 2017. Percobaan ketiga Maria langsung kepada Salvador. Dengan menangis-nangis, wanita itu cerita bahwa pernikahannya tidak bahagia. Katanya sang suami Antonio sering memukulnya. Hal tersebut kemudian membuat Salvador naik pitam dan berduka melihat pacarnya Maria yang tersakiti. Wanita itu kemudian menyuruh Salvador menghabisi Antonio dan pria tersebut mau. Mereka pun merencanakan sebuah niatan jahat untuk sesegera mungkin melenyapkan nyawa Antonio sang suami sah. Tibalah pada hari Rabu 16 Agustus 2017 jam 7.40 pagi. Saat itu Antonio akan berangkat kerja. Jadi dia memarkirkan mobil bukan di apartemennya, melainkan di sebuah tempat parkir umum 3 lantai yang berjarak 100 meter dari kediamannya. Saat di tempat parkir, ternyata masih sepi, dan waktu mau buka pintu mobil, tiba-tiba saja dirinya diserang oleh Salvador yang menusuk punggungnya 2 kali dengan pisau. Waktu terkapar di lantai, Salvador menyerang pria itu lagi di jantungnya sebanyak 4 kali sampai menghembuskan nafas terakhir. Kemudian Salvador kabur dari sana sesegera mungkin. Setelah melakukan kejahatan itu, kemudian Salvador bersembunyi dan gak masuk kerja beberapa hari. Dia merasa sangat ketakutan. Sang istri Maria justru kelihatannya senang dan malahan jalan-jalan dengan pacarnya Jose yang humas perhotelan itu. Tubuh Antonio ditemukan oleh orang lain pada sore hari dan polisi tidak berhasil mendapatkan sidik jari maupun DNA orang yang melakukannya. Karena ternyata Salvador menggunakan sarung tangan dan topeng hitam saat beraksi. Makanya CCTV pun nggak berhasil mengungkap pelakunya kala itu. Polisi kemudian mewawancarai sang istri Maria yang katanya nangis-nangis mengatakan bahwa pasti ini semua kerjaan perampok. Namun penyidik mencurigai wanita itu karena saat diinterogasi, mata dan jarinya kebanyakan sibuk dengan handphonenya, tanpa peduli apa yang ditanyakan pihak kepolisian kala itu. Hal ini membuat polisi menahan handphonenya 1 malam, memasang penyadap dan mengembalikannya pada Maria keesokan harinya. Sepertinya wanita itu nggak sadar ya, handphonenya telah dipasang alat perekam.
Dari sadapan handphone tersebut kemudian polisi menangkap percakapan saat Maria kumpul dengan teman-temannya di sebuah bar. Dia mengatakan nggak peduli dengan kepergian suaminya dan nggak sabar mencairkan dana asuransi jiwa milik Antonio supaya dia bisa cari cowok-cowok seksi lainnya. Bahkan polisi juga mendapatkan rekaman telepon saat Maria menghubungi Salvador untuk tetap tutup mulut dan menjanjikan pernikahan buat pria berusia 47 tahun tersebut. Akhirnya, setelah 4 bulan penyelidikan, polisi juga berhasil menemukan pisau di kediaman Salvador, dan bukti-bukti inilah yang kemudian membuat polisi merasa cukup kuat untuk menangkap Maria dan Salvador pada 10 Januari 2018 sebagai pelaku atas meninggalnya Bapak Antonio Navarro. Awalnya, Salvador sama sekali nggak mengakui perbuatannya, sampai kemudian polisi memperdengarkan semua rekaman obrolan Maria tentang rencananya cari cowok lain, tentang dirinya yang selama ini punya 4 orang pacar gelap. Baru deh, Salvador marah dan cemburu. Dia kesal ternyata cuma dimanfaatkan saja dan bercerita segalanya kepada polisi bahwa ini semua adalah rencana Maria. Maria yang ingin melenyapkan suaminya, ingin mengambil uang asuransi dan apartemen serta pensiunan janda. Maria tidak cinta Antonio, bahkan Maria juga yang membelikan pisau yang dipakai Salvador untuk menyerang sang suami. Hal ini juga diperkuat oleh CCTV toko. Maria yang tersudut sempat mengatakan bahwa dia melakukan semua karena suaminya Antonio suka memukul. Namun menurut dokter pengadilan, Maria adalah wanita yang suka bohong dan memanipulatif. Jika memang suka menyiksa, kenapa dia nggak pernah cerita ke orang tua atau temannya? Kenapa tidak lapor polisi untuk memperlihatkan memarnya? Kenapa cuma cerita kepada Salvador saja bahwa suaminya jahat? Ya karena Maria cuma mau bikin alasan untuk memperdaya Salvador yang sangat menyukainya. Bahkan, 3 selingkuhan Maria yang lain kemudian muncul di pengadilan, yaitu Thomas, Jose, dan Sergio untuk memberikan kesaksian yang ternyata memberatkan Maria Moreno. Menurut Vicente, adiknya Antonio, kakak iparnya Maria bahkan sudah sibuk ngurus masalah warisan apartemen dan asuransi jiwa 2 hari setelah abangnya dikubur. Seakan dia mau cepat-cepat semua cair untuk bisa kabur entah kemana. Jaksa juga memanggil teman-teman Maria yang biasanya nongkrong di bar. Mereka bilang Maria memang merencanakan mau menghabisi suaminya sejak lama. Namun mereka mikir semuanya cuma bercandaan. Ternyata serius. Hingga kemudian pada hari Jumat 20 November 2020, pada pembacaan keputusan akhir, juri dan hakim menyatakan keduanya bersalah untuk konspirasi menghilangkan nyawa Antonio Navarro dengan sangat terencana. Maria Moreno dijatuhi hukuman penjara 22 tahun, sementara Salvador dipenjara selama 17 tahun 6 bulan, jadi lebih ringan. Semuanya tanpa boleh bebas dengan jaminan. Kedua orang itu lalu dimasukkan ke penjara Picasen. Ini merupakan penjara campuran pria dan wanita. Hubungan antara Maria dan Salvador pun putus, dan dikatakan Maria memiliki pacar baru di sana, yaitu seorang narapidana pria yang berusia 59 tahun, yang merupakan pimpinan gembong penjahat di penjara tersebut. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya cuma Maria aja yang dipenjara atau Salvador yang lugu seharusnya dapat hukuman yang lebih berat? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Selamat tahun baru, terima kasih.